Halo semuanya, perkenalkan nama saya Didi Patrian, NIM 221306264, kelas F13 dari Prodi PGSD. Nah, pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi kelas 2 SD semester 1 dengan subtema tugasku sehari-hari di sekolah, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mari kita langsung saja ke materinya. Pelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar membantu siswa memahami dan menerapkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini mencakup keterampilan berbahasa seperti menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. A. Kondisi geografis lingkungan sekolah. 1. Lokasi. Lokasi suatu sekolah menentukan letaknya di permukaan bumi dan hubungannya dengan wilayah lain. Lokasi ini dapat mempengaruhi aksesibilitas interaksi dengan lingkungan sekitar dan pengaruh dari iklim dan topografi berbeda. Yang kedua, topografi. Topografi merujuk pada bentuk permukaan bumi seperti pegunungan, dataran rendah, dan pesisir. Topografi ini mempengaruhi kondisi lingkungan seperti iklim, sumber daya alam, dan interaksi antar ekosistem. Misalnya, sekolah di daerah pegunungan mungkin memiliki iklim yang lebih dingin dan sering berkabut, sementara sekolah di daerah pesisir mungkin memiliki iklim yang lebih hangat dan iklim tropis. Yang ketiga, iklim. Iklim suatu wilayah dipengaruhi oleh letak geografis dan topografi. Iklim yang berbeda dapat menciptakan kondisi yang berbeda untuk pertumbuhan dan perkembangan organisme. Misalnya, iklim tropis di daerah pesisir dapat mendukung pertumbuhan tanaman yang berbeda dari iklim subtropis di daerah pegunungan. B. Deskripsi lingkungan sekolah. 1. Gedung sekolah. Gedung-gedung yang berderet, adanya koperasi, lapangan, dan UKS mini menggambarkan sebagian kecil sarana yang ada di sekolah. Jumlah kelas cukup banyak karena setiap tingkat dibagi menjadi A, B, dan C, membuat suasana lingkungan sekolah menjadi ramai. Mungkin karena keindahan warna dan pernak-pernik pada setiap ruang kelas membuat anak-anak menjadi nyaman saat belajar. Yang kedua, halaman dan taman. Sekolah memiliki luas sekitar 600 meter persegi dan dikelilingi dengan pagar. Lingkungan sekolah sangat asri dan banyak pohon-pohon yang tertata di setiap sisi pagar. Pada koridor terdapat banyak bunga-bunga yang indah yang ditanam menggunakan pot. Di setiap ruang kelas terdapat taman mini yang sangat asri dan terdapat pohon buah seperti jambu, sirsak, dan lain sebagainya. Yang tiga, fasilitas penunjang. Ada juga lapangan yang begitu hijau dan tanpa atap untuk berolahraga serta upacara, membuat pandangan lingkungan sekolah menjadi lebar. Pada bagian pojok lapangan dekat dengan kantor guru ada musola tempat beribadah. Hal ini membuat lingkungan semakin menawan. Menariknya, pohon-pohon tinggi yang ada pada beberapa sudut sekolah membuat lingkungan sejuk. Apalagi saat ada angin-angin kecil yang lewat dan menghantam pohon ini, membuat udara semakin dingin. Salah satu pohon favorit tempat anak-anak bermain adalah pohon mangga di dekat perpustakaan. Pohon itu sangat rindang dan bebas dari para serangga, sehingga aman bermain di sekitar situ. C. Keunikan lingkungan sekolah. Yang pertama, lingkungan alam. 1. Kebun sekolah. Lingkungan sekolah seringkali memiliki kebun yang dijaga, bersih, dan terawat. Siswa dan guru dapat berinteraksi dengan tumbuhan di kebun ini, seperti menanam, menyiram, dan menjaga kebersihan. Yang kedua, budaya lokal. 1. Kegiatan lokal. Sekolah dapat mengadakan kegiatan yang menggabungkan budaya lokal seperti festival, seni, atau budaya yang melibatkan siswa dan masyarakat sekitar. Kegiatan ini membantu siswa memahami dan menghargai budaya lokal.
Yang ketiga, sejarah bangunan. 1. Arsitektur sejarah. Sekolah yang berdiri di bangunan bersejarah dapat menjadi tempat yang unik dan menarik. Bangunan-bangunan ini seringkali memiliki nilai sejarah yang tinggi dan dapat menjadi tempat belajar mengenai sejarah dan arsitektur. D. Manfaat kondisi geografis lingkungan sekolah. 1. Edukasi lingkungan. Lingkungan geografis sekolah dapat dijadikan sumber belajar yang sangat bermanfaat bagi siswa. Misalnya, sekolah yang berada di daerah pegunungan dapat memberikan pelajaran tentang ekosistem dan geografi di daerah tersebut. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang lingkungan dan ekosistem di sekitar mereka. Yang kedua, kegiatan rekreatif. Lingkungan yang nyaman dan sejuk dapat menjadi tempat yang ideal untuk kegiatan rekreatif seperti refreshing pada saat istirahat. Misalnya, sekolah yang memiliki taman asri dan bersih di lingkungan sekolah dapat memberikan tempat yang nyaman bagi siswa untuk beristirahat dan mengembalikan energi mereka. Yang ketiga, eksplorasi budaya. Lingkungan geografis yang berbeda-beda dapat memberikan peluang bagi siswa untuk mengenal dan mengeksplorasi budaya yang berbeda. Misalnya, sekolah yang berada di daerah perbatasan dapat memberikan pelajaran tentang budaya dan tradisi yang berbeda di daerah tersebut, yang dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang keberagaman budaya. E. Tantangan dalam lingkungan sekolah. 1. Keterbatasan ruang. Tantangan ini mengacu pada masalah kekurangan ruang yang dapat membatasi proses belajar mengajar dan aktivitas sekolah lainnya. Yang kedua, ancaman keamanan. Ini meliputi ancaman kekerasan fisik dan psikologis, diskriminasi, dan keamanan data dan informasi sekolah yang harus diatasi untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman. Yang ketiga, kondisi fisik bangunan. Tantangan ini mencakup kondisi fisik bangunan sekolah yang tidak memadai, seperti bangunan yang rusak atau tidak layak huni, yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan. F. Upaya menjaga lingkungan sekolah. Yang pertama, kebersihan. Sosialisasi dan pendidikan. Menyampaikan pentingnya kebersihan pada siswa, guru, dan staf melalui kegiatan sosialisasi dan pendidikan. Program kebersihan rutin. Mengadakan program kebersihan rutin seperti gotong royong mingguan untuk membersihkan ruang kelas, halaman, dan fasilitas sekolah lainnya. Sediakan tempat sampah yang memadai. Menyediakan tempat sampah yang memadai dan terpisah untuk sampah organik dan non-organik di seluruh area sekolah. Pengelolaan sampah. Melakukan pengelolaan sampah dengan benar termasuk daur ulang dan pengomposan untuk mengurangi volume sampah. Yang kedua, penghijauan. Penanaman pohon. Mengadakan program penanaman pohon dan tanaman hias di area sekolah untuk menciptakan lingkungan yang hijau dan asri. Perawatan tanaman. Melibatkan siswa dalam perawatan tanaman seperti penyiraman, pemupukan, dan pemangkasan secara berkala. Kebun sekolah. Membuat kebun sekolah sebagai sarana edukasi lingkungan, meningkatkan penghijauan. Kebun ini bisa ditanam sayuran, buah-buahan, atau tanaman obat. Penggunaan tanaman hias. Menggunakan tanaman hias di dalam dan di luar kelas untuk meningkatkan estetika dan kualitas udara. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya. Hemat energi. Mendorong penggunaan listrik secara bijak. Yang pertama, hemat energi. Mendorong penggunaan listrik secara bijak dengan mematikan lampu dan peralatan listrik saat tidak digunakan. Kedua, air bersih. Menghemat penggunaan air bersih dengan memastikan keran air
bocor, dan menggunakan air seperlunya. Yang ketiga, energi terbarukan. Menggunakan sumber daya energi terbarukan seperti panel surya jika memungkinkan. Yang keempat, memanfaatkan limbah. Menjaga dan mempraktikkan pemanfaatan limbah seperti membuat kerajinan dari bahan bekas atau memanfaatkan sampah organik untuk membuat kompos. G. Kesimpulan. Lingkungan sekolah memiliki kondisi geografis yang beragam yang dapat mempengaruhi aksesibilitas, interaksi dengan lingkungan sekitar, dan pengaruh dari iklim dan topografi. Lingkungan geografis ini dapat dijadikan sumber belajar yang bermanfaat bagi siswa, seperti mengenal dan mengeksplorasi budaya yang berbeda, serta meningkatkan pemahaman konsep siswa.